5. Kali ini aku nggak sendirian karena aku temenin sama teman-teman aku dari kelompok 5. Nah, yuk kita kenalan dulu yuk sama teman aku dan juga teman-temanku dari kelompok 5. Nah, yang pertama ada Raffi Ramadhani, terus ada aku sendiri, Revo Hidayah, ada Syakira, ada Syamil, terus ada Siva Fadila, ada Syifa Aulia, ada Vera, dan juga ada Wisnu. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang Revolusi Prancis. Teman-teman penasaran gak sih apa itu Revolusi Prancis dan apa sih penyebab Revolusi Prancis? Buat yang penasaran, yuk kita langsung aja ke videonya. Revolusi Prancis itu sebelumnya terjadi di tahun 1799 sampai 1815. Dalam Revolusi Prancis, kelompok Demokrat dan juga pendukung Republikanisme berusaha menjatuhkan monarki absolut di Prancis dan juga memaksa gereja Katolik Roma menjadi restrukturisasi yang radikal. Revolusi Prancis merupakan sebuah transformasi besar dalam sistem politik dan juga masyarakat Prancis. Prancis berubah dari negara monarki absolut menjadi sebuah negara republik merdeka. Adapun latar belakang dari Revolusi Perancis yaitu yang pertama kondisi kelaparan dan krisis pangan di Perancis pada tahun 1774. Yang kedua hutang kerajaan Perancis yang menumpuk akibat perang melawan Inggris dalam perang 7 tahun dan perang kemerdekaan Amerika. Perancis memiliki hutang yang sangat besar kepada para bankir terutama di Belanda akibat pengeluaran besar untuk biaya perang melawan Inggris yang merupakan musuh besarnya. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan yang bertindak semena-mena. Perancis pada masa sebelum revolusi adalah negara feodal. 4. Pajak yang memberatkan rakyat Perancis. Yang kelima, gaya hidup mewah para bangsawan dan anggota kerajaan, terutama Ratu Marie Antoinette. Yang keenam, ide kekuasaan rakyat dan demokrasi dari abad pencerahan dan revolusi Amerika. Suksesnya revolusi Amerika dan ide-ide abad pencerahan memberikan gagasan pada kaum terpelajar di Perancis bahwa ada sistem pemerintahan lain yang mendengarkan suara rakyat. Yang ketujuh, munculnya kalangan kelas menengah yang memiliki kekayaan namun dipinggirkan secara politik. Berawal dari adanya krisis ekonomi yang terjadi di kerajaan Prancis yang kian hari semakin memperburuk masyarakat, Raja Louis ke-16 membentuk Etats Generaux atau Dewan Rakyat Kerajaan untuk menggelar rapat guna mencari jalan keluar terbaik untuk kerajaan Prancis. Sidang ini seringkali diwarnai dengan perdebatan antara golongan bangsawan, golongan gereja, dan juga golongan rakyat yang sering berbeda pendapat. Persidangan Etats Generaux pun selalu berakhir tanpa hasil. Hal tersebut kemudian menginisiasi golongan rakyat untuk mengadakan sidang secara independen. Dalam sidang itu, ternyata golongan rakyat mendapat dukungan dari sebagian kecil anggota golongan bangsawan dan juga golongan gereja. Para anggota dewan dalam sidang independen itu lantas menyebut diri mereka sebagai Majelis Nasional atau Assemblée Nationale. Terdapat dua tokoh penting dalam Majelis Nasional, yaitu ada Jean Bailly dan juga Comte de Mirabeau. Namun ternyata Raja Louis ke-16 ini tuh tidak menyenangi adanya kemunculan Majelis Nasional. Ia pun beberapa kali juga melakukan upaya menggagalkan persidangan Dewan Independen tersebut. Nah, karena sikap represif dari pemerintahan itu membuat rakyat Prancis geram, akhirnya rakyat Prancis yang selama ini hanya diam dengan sikap-sikap pemerintahan berubah melawan. Akhirnya muncul berbagai kerusuhan yang melibatkan rakyat dengan pasukan pemerintah di beberapa wilayah Prancis. Puncak dari rangkaian kerusuhan itu terjadi di wilayah kerajaan Prancis pada 14 Juli 1789. Yang kerap disebut sebagai Revolusi Prancis. Ribuan rakyat Prancis turun ke jalan kota untuk menyampaikan protesnya kepada kerajaan. Bahkan, gelombang rakyat itu menyasar ke lokasi penjara Bastille yang dikenal sebagai tempat yang memiliki keamanan terbaik. Situasi yang semakin tidak terkendali membuat Raja Louis ke-16 dan juga beberapa petinggi kerajaan memilih untuk kabur ke luar negeri. Dengan adanya kekuasaan-kekuasaan tersebut dimanfaatkan oleh para bangsawan yang didukung oleh rakyat untuk membangun sistem pemerintahan yang baru. Tokoh-tokoh dari gerakan rakyat lantas memutuskan untuk membentuk lembaga-lembaga baru yang bertugas merancang undang-undang.
Dua partai besar, yaitu Partai Feulan dan juga Partai Jacobin, menjadi inisiator pembentuk undang-undang tersebut. Akhirnya, pada 1791 terbentuklah sebuah konstitusi baru bagi pemerintahan Prancis. Keadaan sosial politik yang tidak kunjung membaik membuat Dewan Parlemen Prancis memutuskan untuk membentuk pemerintahan Republik bagi Prancis pada 22 September 1792. Beberapa bulan kemudian, lembaga pengadilan Prancis menjatuhi hukuman mati kepada Louis XVI dan juga Marie Antoinette. Dan pada akhirnya, pada 22 Januari 1793, Raja Louis XVI beserta istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan menggunakan guillotine. Revolusi Perancis berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian Napoleon diangkat menjadi Kaisar Perancis. Revolusi berhasil menguasai istana pada tanggal 16 Januari 1793 Masehi. Pada Perang Koalisi 6 tahun 1814, Perancis dikalahkan oleh pasukan koalisi dan Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Pada tahun 1815, Napoleon meloloskan diri dan terjadi Perang Koalisi ke-7. Akhirnya, Perancis dapat dikalahkan kembali dan Napoleon dibuang ke Pulau St. Helena. Dampak-dampak revolusi Prancis di bidang politik. A. Kekuasaan absolut yang sangat dikecam oleh rakyat. B. Munculnya paham liberal yang menyebar dengan sangat pesat hingga ke penjuru dunia seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Austria, dan Italia. C. Menumbuhkan paham demokrasi parlementer, republik, dan lainnya sebagai yang mulai tumbuh di negara lain. Di bidang sosial. A. Dihapuskannya stratifikasi sosial di negara Prancis. B. Adanya keadilan terhadap hak dan kewajiban terhadap seluruh rakyat. C. Memberikan kebebasan dalam hal menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Di bidang ekonomi. A. Dihapuskannya sistem gilde, yaitu sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem ini, maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Prancis pasca revolusi Prancis. B. Di sisi lain, kehidupan petani juga mulai memiliki peningkatan dengan dihapusnya pajak feodal. C. Selain sebagai penggarap tanah, petani juga diberikan hak untuk memiliki tanah. Dengan demikian, pendapat dan taraf hidup petani perlahan-lahan semakin meningkat. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.